Assalamualaikum Bu Moren. Apa kabarnya Bu Moren? Waalaikumsalam Pak Dadan, alhamdulillah hari ini saya baik dan sehat. Pak Dadan Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Saya alhamdulillah sehat juga. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Ibu dalam keadaan sehat. Tapi kalau saya amati hari ini Ibu kelihatannya agak murung. Kelihatannya tidak ceria seperti biasanya Bu. Kalau boleh tahu kenapa Bu Moren murung? Apa ada masalah Bu? Iya itulah Pak Dadan. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau cerita sama siapa Pak Dadan. Kira-kira Pak Dadan ada waktu untuk mendengarkan cerita dari saya? Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Dadan, saya sudah mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa Bu Moren. Insya Allah ada waktu Bu Moren. Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedet. Jadi sebelumnya begini Pak, beberapa hari ini, saya merasa kurang tenang Pak. Oh, jadi apa yang membuat Ibu Moren merasa tidak tenang? Apa yang Ibu harapkan? Apakah Bu Moren ada masalah? Mmm, iya Pak, saya ada mendapatkan sedikit masalah, boleh saya berbagi cerita kepada Bapak? Oh, tentu boleh Bu Moren. Apa yang Ibu Moren harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti Bu Moren? Mmm, Begini Pak, setelah kita berbicara nanti saya, ingin, masalah yang saya hadapi ini bisa bisa plong, bisa nggak ada lagi masalah, seperti itu, Pak. Oke lah kalau begitu. Baik Bu Moren, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap nanti mendapatkan, solusi dari masalah saya ini, Pak Dedet. Oh, baiklah Bu Moren. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu hadapi nanti ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Amin. permasalahan yang seperti apa yang Ibu Moren mau ceritakan? Silakan Ibu Moren. Begini, Pak, beberapa hari yang lalu, Kepsek saya melakukan supervisi di kelas saya, Pak. Jadi waktu supervisi itu saya mendapatkan sedikit, teguran dari, Kepsek saya, Pak. Bagaimana bisa begitu Bu Moren? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Moren mendapat teguran dari kepala sekolah tersebut? Kalau menurut saya, Pak Dada sebenarnya masalahnya tidak berat sih. Oh, tidak berat ya masalahnya. Kira-kira seperti apa itu Bu Moren? Eee, Ibu Kepsek saya mengkritik tentang, proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, jadi Bu Kepala Sekolah memberikan kritikan tentang proses kegiatan pembelajaran Bu Moren ya. Proses pengajar yang bagaimana Bu Moren? Apakah Bu Moren dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau kurangnya penggunaan media atau bagaimana? Sehingga sampai dikritik oleh kepala sekolahnya. Oh, jadi, seperti ini Pak Dedet, beliau keberatan kalau waktu saya mengajar tidak, memakai buku teks pada beberapa murid dan beliau nanti, khawatirnya tidak, adil kepada murid lain dan buku yang kita, sediakan tidak terpakai, begitu Pak. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Moren terhadap respon dari kepala sekolah? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai media, Pak. Saya juga melihat, gaya belajar siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau akhirnya, sudah itu, Pak, sudah mengizinkan.
kurang berkenan juga gitu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu Bu Moren. Kalau begitu, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Moren lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Hmm, Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber, memakai media gambar, sudah memakai PPT juga. Saya juga sudah menayangkan video kepada siswa saya, dan siswa saya juga aktif dan dia merasakan senang juga belajar seperti itu Pak. Oh, begitu Bu Moren. Terus mengapa Bu Moren tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Apakah buku tersebut kurang atau tidak ada sama sekali Bu Moren? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup, memudahkan para siswa saya, Pak. Jadi murid-murid termotivasi dan semangat dalam, proses pembelajaran, walaupun ada beberapa murid yang tidak, memakai buku, gitu, Pak. Bu Moren, sebenarnya itu sudah bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Namun di sekolah Bu Moren terkaitan kepemilikan buku teks ini bagaimana? Apakah dibeli oleh siswa masing-masing atau dari sekolah? Di sekolah kami ya, karena sekolah kami swasta ya Pak, jadi buku ini memang sudah jadi milik pribadi siswa Pak. Jadi mungkin tujuan Kesek itu biar bukunya sudah yang dimiliki itu bisa terpakai semua Pak dan bisa dimanfaatkan. Nah, itulah mungkin tujuan dari kepala sekolah Bu Moren demi untuk keadilan semua murid untuk bisa memiliki buku biar buku siswa itu termanfaatkan walaupun anak tersebut kurang suka belajar dengan membaca dan di sana mungkin terletak keadilannya Bu Moren. Ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Pak Dedet. Terima kasih Pak Dedet. Iya, sama-sama Bu Moren. Jadi setelah Ibu Moren bercerita tadi, bagaimana perasaannya sekarang? Eh, Alhamdulillah Pak Dedet saya mulai nyaman. Saya pun senang mendengarnya. Mudah-mudahan ke depannya saya tetap semangat juga Pak. Ya, alhamdulillah Bu Moren sekarang sudah mulai agak nyaman walaupun belum sepenuhnya nyaman ya Bu Moren. Alhamdulillah Bu Iya Pak. Moren sudah nyaman dan saya pun senang mendengarnya. Mudah-mudahan ke depannya Bu Moren tetap semangat ya. Iya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini melalui percakapan, lalu apa rencana Ibu Moren selanjutnya? Eh, Setelah ini Pak, saya akan mulai memakai buku teks untuk semua siswa. Walaupun siswa tersebut tidak suka membaca buku tersebut Pak, dan tetap bisa memanfaatkannya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, juga saya akan selalu terapkan ketika belajar. Karena murid yang tidak suka membaca sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Sehingga dengan demikian juga menambah referensi saya dalam mengajar, Pak Dedet. Wah, itu sangat luar biasa Bu Moren. Langkah yang Bu Moren ambil sudah sangat tepat dan saya mendukung ide Bu Moren tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedet. Saya mendapatkan semangat yang baru berkat dorongan dan motivasi dari Pak Dedet. Ya, terima kasih kembali Bu Moren. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya mohon pamit dulu kepada Bu Moren ya karena ada kegiatan lain lagi yang akan saya kerjakan. Terima kasih Bu Moren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Moren. Selamat sore Pak Dedet. Gimana kabarnya Pak?
Selamat sore juga Bu Moren. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Kalau Bu Moren gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Oh Iya ya, nih, Pak, iya. ya. Iya nih Bu Moren, tadi saya kan mengirim pesan lewat WhatsApp ke Bu Moren. Saya ada rencana mau ngajak Bu Moren untuk cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol gitulah Bu Moren. Oh ya, Pak Dadat, dengan senang hati, Pak. Apa yang mau Pak Dadat omongkan? Iya Bu Moren, saya sangat butuh nih teman untuk bercerita. Iya, Pak Dadat, dengan senang hati, Pak. Jadi begini Bu Moren, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Moren tentang pembelajaran eh, atau kegiatan pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya itu pada pembelajaran matematika, yaitunya materi tentang perkalian Bu Moren. Saya merasa murid-murid eh, kesulitan sekali ya Bu Moren dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian ini di kelas 2 menjadi dasar matematika untuk lanjut ke kelas berikutnya. Ya, permasalahan yang seperti apa itu, Pak Dadat? Ya Bu Moren, jadi misalnya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini kepada siswa. Hmm, jadi siswa Pak Dadat kesulitan dalam perkalian. Ya, Bagaimana siswa Pak Dadat bisa mengalami kesulitan dalam belajar, Pak Dadat? eh, ya Bu Moren. Jadi siswa yang saya ajar ini mengalami kesulitan di dalam materi perkalian. Jadi entah bagaimana karena perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Entah dasarnya dulu dari anak kelas 2 ini yang belum paham atau bagaimana. Itulah yang membuat saya khawatir sekarang ini Bu Moren. Oleh karena itu saya mohon diskusi kepada Bu Moren, mudah-mudahan nanti mendapatkan pemecahannya Bu Moren. Iya, baik Pak Dadat. Jadi siswa Pak Dadat itu seperti apa? Kenapa dia tidak bisa tentang perkalian ini, Pak Dadat? Jadi begini Bu Moren, eh, anak-anak kelas yang saya ajar ini eh, mungkin mereka eh, belum paham bagaimana konsep perkalian tersebut. Jadi ketika saya berikan soal, jadi mungkin ada contohnya kita kasih soal 2 tambah 2 hasilnya 4. Diberikan soal 2 kali 2 hasilnya juga 4. Itu kalau jika dalam perkalian 2. Tapi kalau 3 dikali 3 mereka juga tambahkan itu Bu Moren. Langsung 3 kali 3 hasilnya 6. Jadi mungkin bagaimana nanti di sini yang membuat saya agak kewalahan Bu Moren. Apakah Bapak Dadat cara belajar Pak Dadat selama ini uh, apakah anak tersebut belum termotivasi atau bagaimana Pak sehingga anak tersebut ada yang belum bisa perkalian Pak Dadat? Jadi begini Bu Moren, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya ini saya beri soal kan, dikerjakan. Setelah saya renungkan, mungkin usia murid-murid saya di kelas 2 ini bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau media yang nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, Bu Oren.
Kemudian dalam menjelaskan perkalian ini, saya juga berpikir mungkin apakah, tayangan, video, melalui Infocus itu juga bisa memberikan peningkatan, kepada hasil belajar siswa. Jadi saya akan menggunakan benda konkret untuk dalam mengajarkan perkalian ini, Bu Moren. Nah mungkin, itu yang sudah saya ajarkan, Bu Moren. Oh iya Pak Dedet, berarti Pak Dedet sudah memakai berbagai cara ya Pak Dedet. Jadi Iya. kalau sekarang apakah anak-anak Pak Dedet sudah bisa, sudah memahami perkaliannya? Bagaimana Pak Dedet? Ya, mungkin di penanaman konsep ini, dari belakangan yang sudah saya, ajarkan kepada anak, jadi masih sulit, anak-anak, kelas 2 ini dalam hal demikian, Bu Moren. Oh begitu Pak Dedet. Sekarang ya Pak Dedet, kalau seandainya kita kasih poin 1 sampai 10, kira-kira anak Pak Dedet sekarang masih berada di poin berapa Pak Dedet? Kalau saya amati, di sini Bu Moren, murid-murid saya ini, mungkin baru adanya di level 5 mungkin Bu Moren. Menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang ini, tapi hasil penjumlahannya, masih salah Bu Moren. Kalau dirata-ratakan mungkin menurut saya baru di poin 5 levelnya Bu Moren. Oh begitu ya Pak Dedet. Berarti Pak Dedet uh, harus melakukan pembelajaran yang bervariasi lagi supaya anak murid Pak Dedet bisa nanti di poin 8 atau 9 atau bahkan 10 ya Pak Dedet. Iya. Iya Bu Moren, inginnya sih begitu Bu Moren. Mudah-mudahan nanti bisa, dengan hasil akhir perkalian ini, dan pembelajaran yang bervariasi, bisa membuat anak-anak saya nanti bisa, dari level 5 bisa naik menjadi level atau tidak langsung level 10, setidaknya level 6 dulu bertahap ya Bu Moren. Wah, bagus sekali itu Pak Dedet. Apakah Pak Dedet tadi Pak Dedet bilang pernah mengajarkan dengan game juga ya Pak Dedet. Apakah siswa itu semangat sewaktu belajar permainan gamenya Pak Dedet? Kalau dengan permainan games, semangat Bu Moren. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Dedet ini? Ukuran untuk, keberhasilan rencana yang akan saya terapkan ini adalah, tentu kembali kepada topik awal tadi, itunya murid-murid dapat, mengerjakan, perkalian ini dengan, benar, Bung Oren. Oh, baik Pak Dedet. Menurut Pak Dedet, apakah ada kendala dari aksi yang Bapak Dedet terapkan dalam pembelajaran? Kalau kendala tentu ada, Bu Moren. Mungkin kendalanya di sini, saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan, tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain games, yang akan saya, rencanakan nanti. Oh iya begitu Pak Dedet. Jadi menurut Pak Dedet perlu berapa lama waktu untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan ini Pak Dedet? Mungkin, sekitar 2 atau 3 hari lah Bu Moren, untuk mempersiapkan, media ini Bu Moren, sehingga saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan medianya serta, games-nya nanti Bu Moren. Oh Saya iya rasa Pak. mhm. Apakah ada seseorang yang ingin bisa membantu Pak Dedet untuk mempersiapkan media ini? Kebetulan, nanti saya, juga sedang mempersiapkan rencana untuk berdiskusi,
baik itu dengan guru senior ataupun guru yang ada di sekolah saya namanya Ibu Maria sebagai teman paralel saya Bu Moren, ia mengajarkan kelas 2B. Jadi untuk rencana aksi ini supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Maria pun juga bisa menerapkan di kelasnya. Jadi kami saling berkolaborasi Bu Moren. Oh, baik Pak Dadat. Kira-kira kapan nih Pak Dadat mau menerapkannya di kelas? Mungkin hari ini Kamis, insya Allah mungkin hari Senin nanti saya akan terapkan Bu Moren. Oke, baiklah Pak Dadat. Kita review sebentar hasil diskusi kita ya Pak Dadat. Ya, Apa yang Pak Dadat dapatkan nih dalam sesi perbincangan kita kali ini? ya Bu Moren. Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Moren tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran. Jadi agar pembelajaran perkalian di kelas ini dapat paham bisa menggunakan metode atau yang bervariasi ataupun media yang konkret ya Bu Moren. Nah, Ya, begitu Pak. juga dengan menggunakan games kemarin. Kemudian saya juga insya Allah akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dengan rekan sejawat sehingga dapat bermanfaat bagi saya juga bermanfaat bagi sekolah nantinya. Wah, keren sekali nih Pak Dadat. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Dadat. Nah, saya pengen dengar nih cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Pak Dadat. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support dan saran ya Pak Dadat. Alhamdulillah boleh Bu Moren, terima kasih banyak ya Bu Moren. Ya, terima kasih Pak Dadat. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru Pak Dadat. Ya, terima kasih Bu Moren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadat. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.